Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Keisha Syafa dengan 3 digit terakhir 048 dari TRO24. Sini kita akan membahas terkait I2C. Jadi kenapa kita membahas I2C? Karena tanpa I2C itu microcontroller ini tidak dapat bekerja. Nah, sinyal DC atau PWM ini membutuhkan I2C untuk bekerja. Jadi sistem otomasi yang modern tidak akan berjalan jika antara IC-nya tidak dapat berkomunikasi. Nah, I2C merupakan standar emas komunikasi serial sinkronis ciptaan Philips Semiconductors. Nah, dia tuh sangat efisien, mendukung banyak perangkat, dan yang paling penting hanya membutuhkan 2 kabel. Di sini ada SDA dan juga SCL. SDA sendiri merupakan serial data dan SCL itu adalah serial clock. SDA adalah jalur 2 arah yang dimana semua transfer bit datanya antara master dan slave itu terjadi di jalur ini. Sedangkan pada SCL dia merupakan jalur searah yang membawa detak sinkronisasi agar tidak ada data yang false atau tabrakan. Nah, di sini ada open drain. Dia merupakan pin I2C yang hanya memiliki tenaga untuk menarik jalur ke low, tapi tidak bisa mendorong kembali ke high. Jadi kita gunakan solusi pull up. Dia akan mengangkat tegangan bus ke high secara otomatis saat tidak ada yang bicara, mencegah konsleting jika dua chip memberi logika yang berbeda. Nah, nilai tipikal yang berada di 2,2 kilo ohm ini hingga 10 kilo ohm bergantung pada kecepatan bus dan panjang kabel. Nah, ini ada beberapa speed mode yang ada, di mana ada standard mode, phase mode plus, dan high speed mode. Nah, addressing-nya ada 2, yaitu 7-bit addressing dan 10-bit addressing. Nah, 7 bit ini menyediakan 128 alamat, sedangkan untuk 10 bit ini menyediakan 1024 alamat yang sehingga membutuhkan alokasi 2 byte. Jadi, di sini master memegang kendali penuh kapan rapat dimulai dan diakhiri dengan memanipulasi SDA saat SCL sedang high. Nah, di sini ada bit ke-9 di mana pada laporan itu diterima di ACK dan NAC. Nah, ACK ini merupakan acknowledge, jadi penerima dengan sengaja menarik SDA ke low. Nah, untuk not acknowledge ini, penerima akan membiarkan SDA untuk tetap high. Nah, ini juga ada clock stretching. Itu merupakan mekanisme di mana slave memperlambat komunikasi dengan sengaja menahan jalur SCL tetap low karena butuh waktu memproses instruksi. Reaksi master terpaksa menghentikan pulse clock dan menunggu sampai slave berbaik hati melepaskan SCL kembali ke high. Nah, ini ada yang kita gunakan adalah ESP32 dan STM32. Jadi kesimpulannya, protokol I2C adalah dari utama arsitektur embedded system yang elegan. Kita perlu menghargai tarikan pull up resistornya, memahami start, stop, dan acknowledge-nya, memberi ruang lewat clock stretching, lalu menyiapkan jurus 9 pulse CPR untuk skenario terburuk. Baik, untuk materinya cukup sekian. Kita akan beralih ke video percobaannya. Oke, jadi sini kita menggunakan ESP32 sebagai mastering dan kita menggunakan metode SPI. Sini kita mengintegrasikan dari library seperti biasa, berikan pinnya untuk SPI dari SEK, MISO dan MOSI, dan juga STM32 untuk CS-nya, juga integrasi untuk data LED-nya. Di sini masuk ke utamanya, file setup kita menggunakan pin mode digital wide seperti biasa. Bagaimana nanti kita untuk menjelaskan high-nya, bagian void loop-nya untuk melooping bagiannya. Berarti dari STSP ini bisa mengirim data ke STM32 menggunakan dengan indikasi printout itu hello STM32, terus base setting dan sebagainya, terus white-nya untuk low, terus ada misalkan ini 20, kita menggunakan fungsi integer dimana ini i sama dengan 0, jika i nantinya bakal lebih kecil dari data load maka akan menghasilkan increment. Lalu di sini digital white STM32 untuk high, dan ini delay-nya kita menggunakan 1500. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian sebagai slave-nya alias penerima datanya si STM32. Di sini melakukan library seperti biasa untuk definisi pin TFT-nya menggunakan PB1211. Lalu di sini untuk mendefinisikan bagian PB SPI-nya, definisikan untuk slave-nya. Di sini untuk void setup-nya untuk menerima data, ini juga untuk menerima data untuk dan juga ini untuk input floating dari menggunakan pin untuk fungsi floatingnya nanti. Di sini juga ada untuk memvalidasi data, kita menggunakan fungsi while dummy, dan juga untuk ini untuk bagian si void dummy-nya ini itu fungsi nanti untuk mengirim data dari ESP32 yang sudah mengirimkan datanya. Kalau dari start type ini sebagainya. Lalu dari ini akan ada
fungsi while if, di mana ini untuk menunggu data atau CSV SP32 nantinya ketika ada kondisi high itu bakal berubah menjadi low. Lalu sini selama ketika masih low itu juga bisa menerima data menggunakan fungsi dari while if dari menggunakan index. Lalu kembali high juga seperti ini sama kurang lebih untuk void loop-nya. Dan sini untuk merevisisikan di TFT-nya seperti yang sudah dijelaskan di awal, di screen, text color, draw line, set cursor, dan sebagainya. Lalu full setup-nya untuk merevisisikan print, untuk di TFT sendiri untuk masuk ke fungsinya, apakah fungsinya pengen kita merah, itu fungsinya dan sebagainya. Nanti ketika sudah masuk datanya lewat ISP ke STM itu bakal langsung STM32 ready. Nah ini ketika sudah data yang masuk akan ada data. Nah kalau data sudah masuk nantinya itu bakal muncul keluar Hello STM32 seperti itu. Nah di sini kita contohkan. Sini ini kan berarti tulisannya udah Hello STM32 kan. Dan juga datanya udah oke. Artinya ini udah masuk ke data dari ISP yang dikirim ke dari ISP sini kirim ke STM32. Nah sini juga ketika kita mendefinisikan kan bahwasannya background itu merah, tulisannya hitam, kurang lebih seperti itu. Jadi ini udah terlihat bahwasannya si ESP-nya ini sudah berhasil ngirim data ke STM karena sudah data oke. Gitu, terima kasih. Oke, kita masuk ke perjuangan 3 di mana kita akan menggunakan koreksi SD card alias akan membaca SD card menggunakan ESP32. Di sini kita masuk program dulu, kita menginclude atau mendefinisikan library dulu. Kita menggunakan Arduino X, FC, SD, SPI. Lalu kita mendefinisikan untuk pin SPI di SP32-nya, di mana kita menggunakan 5 Lalu kita masuk ke bagian fungsi point print size. Di sini kita harus paham bahwasannya kita ada beberapa tipe indikator, yaitu ada kilobyte, megabyte, dan juga gigabyte. Dan di sini cara ini kita di sini mendefinisikan rumusnya di mana ketika byte itu bakal dibagi 1024. Juga nanti misalkan hasil dari kilobyte ini bakal di 1024 akan menghasilkan megabyte juga nanti bakal dibagi dengan 1024 yang akan menghasilkan gigabyte. Nah ini kita menggunakan fungsi if di mana ketika gigabyte akan kurang lebih dari sama dengan 1 atau 0, maka dia akan memprint serial untuk gigabyte-nya. Seperti itu juga sampai pada bawahnya ketika megabyte-nya lebih besar dari atau sama dengan 1.0, maka di sini akan mengeprint untuk bagian megabyte-nya. Seperti di bawah sampai 3 kilobyte juga. Jadi kita masuk ke void print SD info-nya. Sini menggunakan fungsi if dan juga return. Jika kalau misalkan nanti SD card itu nggak terbaca, maka akan masuk ke mengeluarkan printout SD card yang terintegrasi. Dan di sini kita masuk lagi ke serial print ini. Di sini kalau misalkan kita bisa membaca, dan ini kalau misalkan kita tahu SD card seperti apa, bisa dibaca seperti itu. Lalu kurang lebih untuk print ininya untuk membaca kapasitasnya, membaca ke sistemnya, kita pakai berapa, sisanya berapa, print ini dan sebagainya. Lalu ini buat setupnya untuk menginisiasi microSD ketika nanti di running programnya. Nanti kalau misalkan ada beberapa kondisi ketika SD card gagal dibaca atau sebagainya, kalau misalkan terbaca akan operasi seperti ini. Jadi kita langsung aja mulai untuk monitoringnya. Sudah di-upload. Jadi nanti ketika di monitoring itu bisa kelihatan teman-teman. Nah ini. Nah, sini kalau baca gitu kan, SD card-nya tipe S berapa, sini kita baca kapasitas kartunya, berarti SD card kan kita menggunakan SDHC yang ini menggunakan SD card-nya SDHC. Nah, ini akan baca dari sini SDHC, terus kapasitasnya berapa, total kapasitasnya ada 2,72 sama versi teman 2,71. Yang sudah kepakai 3,34 otomatis, nanti dia di sini 2,07 bakal dikurangkan 3,34, maka masukkan 2,38. Seperti itu. Terima kasih. Jadi penjelasan program di sini kita mau definisikan library dulu. Kita menggunakan library Arduino, SPI, dan juga ada Fruit untuk integrasi Arduino-nya. Jadi kita mendefinisikan untuk TFT juga, yang mana TFT-nya nanti bakal memunculkan untuk beberapa pin-nya. Jadi kita mendefinisikan pin-nya di sini. Lalu di sini library Adafruit yang juga kita definisikan atau integrasikan dengan TFT yang bakal kita pakai, terutama dengan pin-pinnya. Nah di sini langsung kita masuk ke bagian program utamanya, di mana kita menggunakan fungsi full setup, di mana dia menggunakan upload speed atau serial begin di 119.200. Dan juga di sini untuk menginisiasi si TFT supaya bisa digunakan, kita menggunakan tft.init.rtn. Terus kita bisa menggunakan kode merah, kita bisa menggunakan background merah itu menggunakan program dari fill screen ini teman-teman. Yang dimana fill screen ini menggunakan program st77xx_red. Terus juga untuk tulisan kita juga bisa mengaturnya dengan menggunakan fungsi set text color dengan kode yang sama dengan underscore black. Lalu ukuran tulisannya seperti biasa kita menggunakan fungsi text size, cursor, terus juga tulisan hello world. Dan di sini kita menggunakan fungsi void loop supaya dia tidak hilang. Ini untuk satunya.
ketika program ini diupload maka dia akan memunculkan tulisan Hello World seperti ini dengan background warna merah. Untuk wiringnya sendiri itu juga menggunakan disesuaikan dengan apa yang di sini. 3 volt grounding, juga ada tadi yang definisi pinnya untuk definisi ke pin dari TV sendiri, dari LED-nya, dari SDK-nya, SDA-nya, AAW, sebagai reset dan juga grounding dan sebagainya.